Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan muamalah. Kita membaca hadis Nabi terkait dengan muamalah ini sebagai tuntunan bagi kita. Wa an Abi Umamah al-Harithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Umamah Al-Harith, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala man iqtata'a haqqam mri'in muslimin biyaminihi, barang siapa yang memutuskan hak seorang muslim dengan cara bersumpah, maka Allah mewajibkan, faqad aujaballahu lahu an-nar, maka Allah mewajibkan neraka untuknya. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. Faqala lahu rajulun, datang seseorang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun itu hanya perkara yang sedikit ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qala wa in qadibun min araq, kata Nabi SAW, walaupun hanya ranting sebuah pohon. Rawahu al-Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih muamalah ini salah satu bahasannya adalah tentang isalul hukuk. Jadi bagaimana muamalah itu kan artinya apa? Sosial. Kalau dalam fikih muamalah, sosialnya ini lebih kepada harta, lebih kepada materi. Jadi hubungan kita terhadap sesama manusia itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan jasa, berkaitan dengan untung rugi, berkaitan dengan ya pokoknya berkaitan dengan masalah materi. Nah, salah satu tujuan daripada syariat mengatur terkait dengan muamalah ini, fikih muamalah, adalah bagaimana menyampaikan hak-hak dengan baik. Jadi bagaimana hak orang itu dia dapatkan dengan cara yang baik. Kalau kita punya kewajiban, maka bagaimana kita menunaikan kewajiban itu dengan baik. Kalau kita punya hak, bagaimana kita mendapatkan hak kita itu dengan cara yang benar. Maka ada al-hukuk wal wajibat, ada hak, ada kewajiban. Kalau dalam kajian kontemporer disebut dengan hak asasi manusia. Itu dalam term yang lebih umum, itu hak asasi manusia. Tapi kalau fikih muamalah ini lebih kepada hak-hak tentang kebendaan, hak-hak terkait dengan harta benda. Jadi salah satu yang diperhatikan oleh Islam itu adalah bagaimana kita mendapatkan hak kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan bagaimana menunaikan kewajiban juga dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang benar, sehingga kehidupan itu berjalan dengan seimbang. Kalau kita punya kewajiban kita tunaikan dengan baik, orang punya kewajiban juga ditunaikan dengan baik, maka insyaallah kehidupan berjalan dengan stabil, dengan seimbang. Tapi kalau orang sudah mulai lalai dengan kewajibannya, maka di situ nanti terjadi ketimpangan di dalam hidup. Mestinya dia bekerja menunaikan kewajibannya, tapi kemudian dia tidak melakukan itu. Seorang pejabat misalnya yang dipilih untuk bekerja menunaikan amanah, dia tidak melakukan itu, maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup, akan terjadi kerusakan. Jadi kalau orang sudah mulai melalaikan amanah, maka nanti akan terjadi banyak kerusakan. Makanya disebutkan idza duyya'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah dilalaikan, maka kiamat sudah dekat. Kenapa? Karena keseimbangan hidup itu sudah tidak terjadi lagi. Ketika hak-hak tidak ditunaikan dengan baik, kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka itu maknanya amanah itu sudah dilalaikan.
maka kemudian itu sudah menjadi pertanda hari kiamat. Jadi kalau orang sudah banyak meninggalkan amanah, maka pertanda kiamat sudah semakin dekat. Jadi kalau kita ingin menjauhkan hari kiamat, kalau dikasih amanah, berlaku jujurlah. Tunaikanlah amanah itu dengan baik. Itu salah satu cara kita untuk menjauhkan hari kiamat. Walaupun sebenarnya tidak bisa juga kita jauhkan, karena hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak ada yang tahu. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Kapankah terjadi hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasul tidak menjawab hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nabi tidak menjawab begitu. Tetapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada orang yang bertanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari itu? Jadi kok berani nanya hari kiamat? Emang udah siap gitu? Itulah kira-kira. Jadi apa yang kamu siapkan untuk hari itu? Maka tidak perlu kita tahu kapan hari kiamat. Yang penting kita siap menghadapi hari kiamat. Itu yang poin yang terpenting yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berharap, tapi kita berharap mudah-mudahan hari kiamat ini masih jauh. Karena termasuk seburuk-buruk orang itu adalah yang bertemu dengan hari kiamat. Maka kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat, jangan. Berdoalah kepada Allah, panjangkan umur, berkah, amal solehnya banyak. Tidak usah sampai hari kiamat. Karena kalau hari kiamat itu hanya orang-orang yang artinya kalau sudah dekat betul hari kiamat itu berarti dunia itu sudah betul-betul rusak. Walaupun tanda-tandanya juga dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada tanda-tanda hari kiamat, baik itu tanda-tanda sura, tanda-tanda kecil, seperti misalnya ketika orang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Itu juga tanda-tanda hari kiamat, dan itu sudah terjadi. Kita lihat sekarang bagaimana manusia berlomba-lomba. Ini nanti di negara ini gedung ini paling tinggi, nanti ini gedung paling tinggi, bahkan akan dibangun di satu negara gedung sekitar lebih 1 kilometer tingginya. Kalau sekarang mungkin tertinggi itu di Dubai kali ya, atau ya pokoknya sudah ada yang melebihi dari 0,5 kilo tingginya. Mau dibangun lagi 1 kilo. Itu ke atas itu gimana itu? Lihat gedung 50 tingkat aja sudah begitu tinggi nampaknya, apalagi 1 kilo ke atas. Jadi itu tanda-tanda kiamat juga. Berlomba-lomba yatatawaluna fil bunyan. Ketika orang-orang mulai berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Jadi sudah muncul juga itu sebenarnya sekarang ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga kata Nabi, tanda-tandanya itu apa? Ketika banyak perempuan melahirkan majikan. Nah, ini kata para ulama bahwa maknanya, di antara maknanya lah ketika perempuan melahirkan majikan, maksudnya ketika seorang ibu melahirkan anak-anak yang tidak berbakti. Majikan itu kan biasanya tua. Jadi ibu melahirkan orang yang memperbudak dirinya. Anak tidak berbakti, memperbudak orang tuanya. Itu juga tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau semakin banyak orang anak durhaka, tidak berbakti kepada orang tua, itu juga bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita berbakti kepada orang tua untuk menjauhkan hari kiamat. Jadi kita ini berusaha untuk menjauhkan hari kiamat, walaupun itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi masih ada kalimat la ilaha illallah, masih ada ketaatan, masih ada orang yang beribadah, masih ada orang yang berbuat baik, insyaallah kiamat masih jauh. Walaupun sudah ada judul film kiamat sudah dekat. Tapi insyaallah
dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan amal soleh, insyaallah kiamat itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting dari esensi pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting itu bukan kita tahu kapan hari kiamat. Yang terpenting itu adalah madza a'datta laha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu persiapkan untuk itu. Jadi kalau kita lihat perkara muamalah ini Bapak Ibu, salah satu yang diperhatikan itu tentang hak tadi, menunaikan kewajiban, dan itu bagian daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunaikan amanah itu menyampaikan hak-hak orang dengan cara yang baik. Maka di dalam hadis ini kata Nabi SAW, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar." Siapa yang memotong hak saudaranya. Jadi ada hak saudaranya ini dia potong. Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin. Jadi memotong. Mestinya ini hak saudara, ini potongnya. Ini hati-hati yang suka potong-potong sunat-sunat, ini bahaya. Ini mestinya hak orang dipotong. Mestinya hak orang dipotong. Ini bahaya. Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin. Siapa yang memotong hak saudara. Jadi itu termasuk daripada apa? Apalagi kata Nabi biyaminihi, dengan sumpah. Dia bersumpah. Ini salah satu cara meyakinkan orang itu dengan cara bersumpah. Wallahi, demi Allah. Maka di pengadilan itu kalau mentok dia sudah mentok, tidak ada lagi bukti-bukti, maka nanti di antara bukti yang diakui adalah sumpah. Dia disumpah, bukan disumpahin ya, tapi disumpah. Bersumpah dia. Bagaimana dia bersumpah? Demi Allah saya melihat dia mengambil ini. Sebenarnya sumpah itu sangat mengerikan sekali. Karena bersumpah itu artinya kita mempersaksikan Allah di dalam aktivitas kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada esensi kebenaran, maka persaksian Allah itu adalah hal yang tertinggi sebenarnya. Karena kita sudah mempersaksikan Allah, kita sudah membawa nama Allah. Tapi kadang-kadang orang merendahkan sumpah itu. Apalagi sekarang disumpah dia dengan jabatan, taruh Al-Quran di atas, bersumpah demi Allah. Tapi setelah itu amanah dilalaikan, korupsi, diremehkannya amanah. Ini mengerikan sekali sebenarnya. Maka salah satu pertanda hilangnya keberkahan dalam hidup itu adalah ketika orang sudah mulai tidak takut kepada Allah. Ketika orang sudah mulai meremehkan Al-Quran, sudah mulai meremehkan, itu berbahaya. Orang kalau berdosa, berdosa dia masih takut kepada Allah, itu masih ada harapan untuk kembali. Dia melakukan maksiat tapi dia takut kepada Allah dalam maksiat itu. Dia bermaksiat karena mungkin terpaksa, atau karena mungkin dia ada darurat melakukan maksiat, tapi dia takut kepada Allah. Ini orang ini masih ada kebaikannya. Ya, walaupun dia maksiat, tapi masih ada kebaikan. Dia masih takut kepada Allah. Dia bermaksiat tapi merasa takut kepada Allah. Daripada orang sudah bersumpah dia, habis itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan dengan ringan, melalaikan amanah itu dengan meremehkan, itu sudahlah berdosa, sudahlah bermaksiat, hilang pula rasa takutnya kepada Allah. Ini berbahaya. Kalau orang berbuat kemungkaran, rasa takutnya kepada Allah hilang, itu sedikit harapan untuk cepat kembali bertaubat kepada Allah. Jadi kalau orang berbuat maksiat, kemungkaran, dia masih merasa takut kepada Allah, maka itu harapan untuk kembali, untuk menemukan kembali jalan pulang itu lebih dekat. Dan Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi,
uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pada poinnya, ketika orang meremehkan terhadap hak ini sangat berbahaya. Kita lihat di Indonesia tingkat korupsi sangat tinggi. Salah satu yang menyengsarakan rakyat Indonesia ini adalah karena korupsi sebenarnya. Kalau korupsi ini bisa diselesaikan 50% saja, maka insya Allah Indonesia menjadi negara hebat. Salah satu penyakit kita ini adalah korupsi. Semua korupsi, mulai dari tingkat bawah korupsi. Itu tadi main sunat-sunat, potong-potong. Jadi nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Pemimpin-pemimpin kita ini mudah-mudahan mereka amanah, dan yang berniat untuk buruk mudah-mudahan dicegah dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berniat baik, yang memimpin negeri ini dengan niat baik, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berniat buruk mudah-mudahan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang punya kuasa. Maka man iqtata'a haqqam ri'in muslimin bi yamini, siapa yang memotong hak saudaranya dengan sumpah. Dengan sumpah. Ini mencakup beberapa hal. Dia bersumpah, ini punya saya, demi Allah ini punya saya. Ketika dia tidak bisa menghadirkan saksi, maka nanti dia diminta untuk bersumpah. Atau dia bersaksi atas nama orang. Kita kadang-kadang diminta untuk menjadi saksi dalam persidangan, untuk menjadi saksi. Maka dalam persidangan itu nanti ada yang dituntut, ada penuntut, ada saksinya. Maka di sini saksi itu sangat penting juga. Saksi itu sebelum dia bersaksi maka dia disumpah terlebih dahulu. Maka salah satu yang dibahas dalam fikih muamalah itu adalah terkait dengan syarat untuk menjadi saksi. Bagaimana syarat, selain dibahas syarat untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara, itu juga yang sangat dikaji itu saksinya gitu. Saksinya seperti apa. Maka saksi itu juga tidak boleh sembarangan. Dia harus betul-betul amanah, dia disumpah. Maka saksi ini dia harus betul-betul mengetahui perkara di mana dia bersaksi. Tidak boleh dia bersaksi palsu. Syahadatuz zur namanya. Itu bersaksi palsu atau sumpah palsu itu sudah diancam dengan api neraka. Jadi bukan hanya hakim yang bejat yang diancam dengan api neraka, tapi juga yang bersaksi secara tidak benar. Maka membantu. Jadi diancam oleh Allah hakim yang memutuskan perkara dengan cara tidak benar, begitu juga dengan yang membantu hakimnya bersaksi dengan cara tidak benar. Syahadatuz zur, bersumpah palsu, sumpah palsu. Jadi sumpah palsu ini sangat berbahaya. Biyaminihi, memotong hak saudaranya dengan cara sumpah. Betul bahwa salah satu untuk menetapkan hak meyakinkan orang dengan cara bersumpah. Kalau dia benar, maka kalau orang tidak percaya boleh bersumpah. Tapi dikit-dikit kita dalam muamalah ini dikit-dikit bersumpah tidak bagus. Demi Allah, ini barang ini asli, demi Allah asli. Itu kurang bagus. Dikit-dikit sumpah. Kata Nabi SAW, siapa yang dikit-dikit bersumpah tidak menjual sesuatu kecuali dengan sumpah. Demi Allah saya mengambil untung cuma sedikit, bahkan tidak ada yang ambil untung. Itu tidak baik. Jadi menjual barang, mempromosikan, menjajakan, memberitahukan itu dikit-dikit dengan sumpah itu tidak baik. Maka salah satu yang makruh dalam jual beli itu adalah selalu bersumpah, makruh hukumnya. Ini demi Allah barang ini bagus, demi Allah barang ini asli, demi Allah ini, demi Allah, itu makruh hukumnya. Itu makruh kalau dia benar dalam sumpahnya. Jadi benar saja, ini benar, ini asli barang ini, dia bersumpah demi Allah barang ini asli, tapi dia sering melakukan itu hukumnya adalah makruh. Itu benar, artinya memang betul-betul mungkin karena orang kurang yakin, untuk meyakinkan orang dikit-dikit dia bersumpah, itu hukumnya makruh dalam jual beli. Kalau makruh artinya tidak sampai berdosa. Karena kalau makruh sesuatu yang dilakukan berpahala ketika ditinggalkan, tidak berdosa ketika dilakukan. Jadi makruh ya, dikit-dikit bersumpah itu makruh dalam muamalah.
Tapi kalau dia bersumpah tidak benar, itu sudah jelas berbohong, berdusta, udah haram. Nah, maka kalau dia benar saja dia bersumpah hukumnya makruh. Tapi kalau dengan sumpahnya itu dia berbohong, orang membeli barang itu dengan sumpahnya dia, demi Allah barang ini bagus asli, padahal tidak, berarti dia sudah menipu. Nah, sudah termasuk kategori perbuatan yang menyimpang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan perkara, mengambil hak orang dengan cara sumpah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aujaballahu lahu an-nar, sungguh telah Allah wajibkan baginya neraka. Kenapa? Karena tidak benar, dia bersumpah palsu. Faqad aujaballahu lahu an-nar, Allah wajibkan baginya neraka. Ini luar biasa. Jadi Allah wajibkan baginya neraka, berarti apa? Harus masuk neraka. Qad aujaballahu lahu an-nar. Nah, kenapa demikian? Karena kan bersumpah terkait dengan menyelewengkan, mengambil hak orang. Orang sudah bersumpah dia dengan cara yang baik, dengan benar, dia akan menunaikan amanah, ternyata dia menyimpang. Maka berarti dia mengambil hak orang. Mengambil hak orang saja itu sudah berdosa, apalagi mengambil hak orang dengan cara bersumpah. Nah, maka itu dosanya sangat besar. Faqad aujaballahu lahu an-nar, Allah wajibkan baginya neraka. Jadi wajib neraka bagi. Karena memang kita tahu dalam perkara muamalah ini itu berat konsekuensinya, karena terkait dengan hak orang. Selagi orang tersebut tidak memaafkan, maka kita harus membayarnya nanti di akhirat, membayar dengan pahala. Nah, ini konsekuensi daripada muamalah. Wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Jadi dia tidak masuk surga. Ya, walaupun nanti dalam konsep akidah Islam, dalam konsep keimanan bahwa setiap orang beriman nanti pasti masuk surga pada akhirnya setelah dia menyelesaikan seluruh perkaranya, tanggungannya, dosanya, setelah menyelesaikan itu, maka pada akhirnya nanti dia bisa masuk surga. Tapi kan kita tidak tahu bahwa berapa lama dan berapa berat siksaan. Kalaulah saja kata Nabi SAW, setitik bara diletakkan di bawah telapak kaki yang mendidih adalah otak, itu belum tersentuh oleh api neraka, baru ditaruh di telapak kaki setitik bara yang mendidih adalah otak. Maka sungguh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita ini diberikan karunia oleh Allah, diberikan anugerah, jangan sampai mencicipi api neraka. Bagaimana kita hidup ini selamat, berbuat baik, mati husnul khatimah, kemudian insyaallah langsung masuk surga. Itu yang kita harap. Jadi tidak mampir dicuci ke neraka. Karena sehari di sana itu senilai 50 alfasana, 50.000 tahun di dunia. Memang diazab cuma sehari, tapi sehari di dunia, di sana 50.000 tahun, 50.000 tahun bandingannya. Nauzubillah. Jadi jangan pernah kita meremehkan maksiat, jangan pernah meremehkan dosa. Itu poinnya. Jadi andaikan pun kita terpaksa terjatuh, terpaksa terpeleset dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dimurkai oleh Allah, tapi yang terpenting itu di hati masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita masih ada rasa untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditekankan oleh para ulama-ulama hikmah. Jadi ulama hikmah itu mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tapi yang lebih terpenting adalah ketika kita terpaksa berbuat maksiat, maka tetaplah rasa takut kepada Allah itu ada di dalam hati. Jangan sampai pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Nah, itu diantara poinnya. Maka oleh karena itu ketika kita mengambil hak orang, maka takutlah dalam hal itu, sehingga apa? Sehingga kita berusaha untuk mengembalikan sebisa mungkin, berusaha untuk menyelesaikan di dunia sebisa mungkin, sampai nanti
Jangan sampai nanti penyelesaiannya di sana tidak ada lagi penyelesaian istilah mengembalikan harta, tapi penyelesaian di situ adalah penyelesaian terkait dengan pemotongan pahala. Jadi yaumala dinar, pada hari itu tidak ada lagi istilah dinar, mengembalikan dinar yang diambil, tidak ada lagi. Yang ada itu adalah pahala kita dipotong karena hak orang terambil. Kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata salah seorang, karena begitu Nabi menjelaskan hal ini begitu mengerikan, begitu menakutkan, mengambil hak orang, begitu menakutkan bagi seorang sahabat, maka sahabat bertanya, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Kalau kita dengar penjelasan Rasul ini menakutkan, mengerikan, mengambil hak orang apalagi dengan cara bersumpah. Maka kata sahabat, salah seorang sahabat memastikan, klarifikasi, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah." Kalau itu hanya sedikit bagaimana ya Rasulullah? Kalau banyak mungkin ngeri betul. Kalau sedikit bagaimana ya Rasulullah? Ini cuma 1.000, cuman ya untuk uang ngopi-ngopi aja nih, tidak ada lebihnya gitu. Ini bagaimana ya Rasulullah? Tidak sampai ratusan juta, tidak sampai miliaran. Dikit aja ya Rasul, ini cuma dikit. Wa in kana syai'an yasiran, yasir, sedikit, sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini Nabi itu memang beliau orangnya rahmah, penuh kasih sayang, lembut gitu. Jadi selalu memberikan harapan. Nabi mengatakan, semua umatku itu masuk surga kecuali yang menolak. Sahabat bertanya, emangnya ada yang menolak masuk surga ya Rasulullah? Yang taat kepada aku masuk surga, yang ingkar kepada aku berarti dia menolak. Nah, itu. Jadi lembut bahasa Nabi itu. Ketika seorang datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini sholat 5 waktu, tak lebih ya Rasulullah. Ibadah saya hanya yang wajib saja, sholat wajib, tak ada saya tambah ya Rasulullah. Sholat puasa hanya Ramadan saja ya Rasulullah, tak saya tambah ya Rasulullah. Sedekah yang wajib saja ya Rasul, tidak saya tambah. Kira-kira kalau saya meninggal, ini saya di mana ya Rasulullah? Masuk surga atau neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta fil jannah in sadaqta." Engkau di surga kalau engkau ikhlas. Ini luar biasa. Jadi amal tidak banyak tapi ikhlas. Yang repot udahlah sedikit, tak ikhlas pula. Jadi kita jangan pakai hadis ini. Ini hadis ini untuk sahabat ini. Sahabat beramalnya, tapi tidak semua sahabat. Banyak sahabat beramal luar biasa. Ini dalam kasus ini sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, saya tidak sholat kecuali yang wajib, tidak puasa kecuali yang wajib, tidak sedekah kecuali yang wajib. Saya kalau meninggal kemana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Anta fil jannah in sadaqta." Engkau di surga kalau ikhlas. Masalahnya kan ikhlasnya ini yang susah. Nah, maka kita jangan pakai hadis ini 5 waktu saja, yang penting ikhlas. Nah, kita ini susah untuk ikhlas. Ikhlas saja susah. Mungkin takbirnya ikhlas, tapi setelah itu di tengah-tengah, wah mantap nih sholat saya, khusyuk nih sholat saya. Anda mulai awalnya ikhlas, sampai salam, "Assalamualaikum warahmatullah," ikhlas. Tiba-tiba tengah jalan ketemu kawan, "Tadi saya sholat berjamaah di masjid ini, masya Allah, khusyuk sekali rasanya." Dah hilang lagi. Nah, jadi ikhlas ini payah. Maka oleh karena itu kita jangan pakai hadis ini. Kita berusaha untuk menambah, sempurnakan yang wajib dan berusaha menambah yang sunnah-sunnah. Takutnya sudahlah sedikit, tidak pula ikhlas. Kalau sahabat ini sedikit tapi ikhlas, maka kata Nabi masuk surga. Jadi Nabi itu rahmah, beliau lembut dalam menjelaskan. Kata Nabi, ya walaupun sedikit kalau engkau ikhlas masuk surga. Tetapi kalau dalam persoalan yang di situ perlu ketegasan, Nabi tegas. Nabi tidak memberikan toleransi sedikit pun. Ketika sahabat bertanya, "Kalau hak orang sedikit saya ambil ya Rasulullah, syai'an yasiran, hanya perkaranya sedikit, bendanya hanya sederhana ya Rasulullah, apakah juga termasuk daripada ancaman aujaballahu lahun nar, Allah wajibkan neraka, wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan surga untuknya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in qadibun min arak." Tegas Nabi dalam masalah ini.
Nabi tidak memberikan toleransi dalam masalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya ranting sebuah pohon, walaupun sekedar ranting dari pohon, tidak ada toleransi dalam masalah hak. Kalau hak orang, walaupun sekecil apapun, berikan. Tidak ada toleransi dalam masalah itu. Rasul itu lembut ya, memberikan kemudahan kepada sahabat. Ya, tidak apa-apa, ini sederhana, biasa. Kencing di masjid aja Nabi toleransi kan. Datang orang Badui, orang pedalaman, masuk masjid, kencing dia di masjid. Sahabat udah mau ngamuk, berdiri sahabat mau ingin menghajar orang kencing. Kata Nabi, mahlan, tenang, santai. Biar dulu orang tu selesaikan hajatnya. Kata Nabi, biar dulu dihabiskan kencingnya. Nanti kalau di stop sedang kencing, malah lari dia. Kemana-mana air kencingnya nanti. Jadi Rasul tu sangat bijak. Biar dulu dia menyelesaikan, nanti selesai dia kencing, barulah dipanggil oleh Rasulullah. Wahai rajul, ini masjid ini tidak untuk hal-hal yang seperti yang kamu lakukan tadi. Masjid ini adalah untuk sholat, untuk kebaikan. Itu kata Nabi, menjelaskan. Dan orang tadi kan tidak tahu karena dia dari pedalaman, dari kampung. Tapi karena melihat akhlak Nabi yang begitu istimewa, dia tersentuh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad ini. Jadi rahmat itu hanya dibatasi untuk dia dan Nabi Muhammad, karena begitu kagumnya dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Nabi mengatakan kepadanya, doya tawasian. Jangan begitu doanya, kamu sudah menyempitkan sesuatu yang luas. Nah, kenapa orang tadi berdoa begitu? Karena kagum. Sahabat yang lain tadi ingin menghajar, tapi Nabi dengan penuh kelembutan. Begitu Nabi dakwah. Jadi selagi masih ditoleransi, beliau toleransi. Selagi masih dilembutkan, beliau lembutkan. Tapi dalam masalah mengambil hak orang, menyelewengkan hak orang, wah ini Nabi tidak ada toleransi dalam masalah itu. Ini kalau kita perhatikan hadis ini sangat dahsyat sebenarnya, luar biasa. Jadi siapapun yang diberikan amanah sekecil apapun hak orang, jangan sampai pernah diselewengkan. Nabi tidak memberikan toleransi sedikit pun. Kata Nabi, wa in qadibun min araq, walaupun dia hanya satu ranting saja, walaupun dia hanya ranting sebuah pohon. Nabi mengatakan begitu. Jadi kalau untuk masalah hak ini tidak ada toleransi. Betul kalau kita punya hak sama orang, betul kita dianjurkan untuk berlapang dada. Kalau kita punya hak sama orang dan dia mungkin susah untuk menunaikan, ya sudah, maafkan. Itu kita yang punya hak. Tapi kalau kita punya kewajiban, jangan sampai pernah meremehkan sedikit pun. Maka banyak kisah-kisah orang soleh, ketika misalnya dia makan sebiji pun, ketika dia tidak tahu, dia cari siapa yang punya. Ketika dia meneguk misalnya satu tegukan air susu, dia tidak tahu ini punya mana, dimasukkannya telunjuknya ke dalam tenggorokan agar air susu tadi bisa keluar, karena dia tidak tahu siapa yang punya. Begitu takutnya memasukkan harta haram di dalam jasadnya, dalam dirinya. Nabi mengatakan setiap darah yang mengalir dari harta yang haram, maka neraka lebih merindukannya, neraka lebih mengharapkannya. Ini bahaya sekali. Jadi itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa in qadibu min haram. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa siapa yang mengambil tanah saudaranya walaupun sejengkal. Sejengkal ini sedikit. Orang biasanya ngambil 1 hektar, 2 hektar, banyak. Ini 1 jengkal saja. Siapa yang mengambil tanah saudaranya 1 jengkal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuwiqat alaihi yaumal qiyamati sab'a aradin. 1 jengkal itu betul. Tapi nanti 1 jengkal itu mulai dari atas, lapisan teratas sampai lapisan ke-7. Mulai dari lapisan ke atas, betul 1 jengkal. Sejengkal dikit. Tapi mulai dari lapisan paling atas sampai lapisan terbawah akan ditindihkan
akan ditimpakan kepadanya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah hak muamalah ini Nabi tidak memberikan toleransi. Tidak ada toleransi. Jadi kalau hak orang berikan. Tapi kalau kita yang punya hak, mungkin orang lupa untuk menunaikan kepada kita, maka berlapang dada lah, memaafkan. Nah, tapi kalau kita tidak bisa berlapang dada, tuntut. Makanya kalau ada orang meninggal, dia punya hutang sama kita, tidak bisa diikhlaskan, tuntut kepada ahli warisnya. Itu caranya. Nah, kita dalam muamalah ini diberikan fasilitas, tuntut kepada orangnya. Tidak bisa, maka tuntut kepada pengadilan, hakim. Nah, makanya pembahasan sebelumnya kan kita ada membahas tentang orang-orang yang dibatasi untuk melakukan transaksi terhadap hartanya. Orang berhutang banyak, hartanya tinggal sedikit, maka pengadilan boleh menyetop dia untuk membelanjakan hartanya. Hutangnya banyak, hartanya tinggal sedikit, maka walaupun itu tanahnya, tapi boleh pengadilan untuk menyetop. Ini tanah ini disegel, tidak bisa dijual. Kenapa? Karena terkait dengan hak orang. Nanti kalau dia hutangnya banyak, masih jual-jual juga semua hartanya, nanti tidak terbayar hutangnya. Maka pengadilan berhak menyegel daripada harta itu, nanti diberikan kepada orang-orang yang memberikan piutang kepadanya. Jadi begitu prosedurnya menunaikan hak dalam Islam. Jadi kalau kita tidak bisa ikhlas, tuntut. Ini kalau orang punya hutang kepada kita, dia meninggal, ahli warisnya dia tuntut kepada ahli waris, minta. Tapi kalau tidak meminta, berusahalah untuk mengikhlaskan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau bersedekah kepadanya, maka itu lebih baik. Itu konsep dalam hadis ini terkait dengan muamalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang bisa kita kaji dan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Kalau ada tanya jawab atau diskusi, barangkali boleh disampaikan. Masih ada waktu? Habis. Baik, karena waktu kita habis dan tidak ada tanya jawab, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.